Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nah, kawan petaniku, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Kali ini kita akan mengulas sedikit, bosku ya, kawan petaniku semua, mengenai tanaman padi gogo rancah, bosku ya. Ini kemarin kita tanam menggunakan sistem gogo rancah, gitu. Tanam padi sistem gogo rancah itu sebenarnya istilah, bosku ya. Kalau dulu memang gogo rancah, dia menggunakan bibit padi gogo gitu, yang usianya kurang lebih sekitar 6 bulanan, bosku. Dengan padi atau varietas gogo kalau zaman dahulu ya. Kalau sekarang menjadi istilah tanam padi sistem gogo rancah. Jadi semua varietas bisa ditanam dengan sistem gogo rancah, bosku ya. Baik itu untuk varietas padi genjah maupun varietas padi yang usianya normal, yaitu di atas 100 sampai kurang lebih 115 hari itu. Itu bisa ditanam dengan sistem gogo rancah, bosku ya. Termasuk ini kemarin kita tanam menggunakan sistem gogo rancah pakai tajuk atau pakai alat tanam padi di lahan kering ya, atau seruntul kalau namanya di sini. Ini kita kemarin menggunakan varietas Pak Kumis atau padi genjah, bosku ya, bosku semua ya. Tapi dengan cuaca kali ini pada tahun 2026, sekarang bulan 3 ya, bulan Maret itu kurang bersahabat di tempat kami, bosku ya, bosku semua ya. Itu hasilnya kurang maksimal. Pertumbuhannya kayak gini, bosku. Ini sudah memasuki usia panen, cuman dia tidak rata. Ada yang sudah hijau, ada yang sudah kuning atau yang siap panen, macam kayak gini. Ini sebagian sudah dipanen manual ya, karena ini lahannya petakannya kecil-kecil, bosku ya. Jadi tidak bisa menggunakan alat modern atau seperti kumbi gitu. Ini menggunakan varietas kumis yang usianya sekitar 75 hari sampai 80 hari siap panen, bosku. Ini. Nah, terus kebanyakan untuk tanaman padi sistem gogo rancah ini yang jadi kendala adalah penanganan gulma rumput atau penanganan rumputnya, bosku ya. Jadi, kalau penanganan rumputnya tidak cepat, tidak intensif, nanti bisa gagal panen atau panennya itu kurang maksimal, bosku ya. Panennya kurang maksimal. Tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya mendukung, panennya pun bisa maksimal, bosku ya. Tapi kalau cuacanya kurang mendukung, tetap panennya pun berkurang, bosku ya. Walaupun diusahakan macam apapun gitu. Karena sebaik apapun manajemen, kalau tidak didukung dengan cuaca, keadaan alam sekitar, akan tetap hasilnya kurang maksimal, bosku ya. Seperti biasa untuk penanganan gulmanya, bosku ya. Gulmanya itu ini termasuk terkendali, bosku ya. Mohon maaf ini karena kita ulas termasuk terlambat ya, karena ini sudah mau panen ya. Nah, untuk gulmanya kemarin itu kita menggunakan herbisida selektif, bosku ya. Yang bersifat pratumbuh dan purna tumbuh gitu. Nah, untuk tanaman padi sistem gogo rancah pertama atau yang kedua atau yang ketiga itu penyepraian, pokoknya harus disertakan herbisida selektif purna tumbuh dan pratumbuh, bosku. Bisa dicampur menggunakan herbisida yang pratumbuh, bosku. Seperti yang pertama ya, kita waktu penyepraian itu menggunakan benfuron, bisa menggunakan Aeroskul, bisa menggunakan, pokoknya dia yang bersifat pratumbuh dan purna tumbuh, bosku ya. Kemudian dilihat juga untuk perkembangan gulmanya, dia sampai ke fase bisa terkendalikan apa enggak. Kalau enggak bisa, kita menggunakan herbisida selektif yang bersifat purna tumbuh, bosku. Seperti Novlek, seperti Restar dan sejenisnya, tergantung daripada rumput atau gulma yang ada di tempat tersebut, bosku ya. Dan untuk pengairan, bosku ya, untuk sistem tanam padi gogo rancah ini tetap membutuhkan pengairan gitu. Tetap membutuhkan pengairan. Bukan berarti sistem gogo rancah ini lahannya kering full, tidak, bosku. Dia tetap membutuhkan pengairan.
Tetapi pada waktu tanam yang pertama itu lahannya kering karena dia menggunakan benih yang ditajuk ke dalam tanah gitu, bukan menggunakan pindah tanam gitu kalau sistem guguran cahaya. Nah, terus tanamnya memasuki bulan atau memasuki musim tanam yang pertama gitu, atau namanya kalau bahasanya sini apa ya, rendeng, labuh ya, labuh, musim labuh terus memasuki musim rendeng kalau bahasanya sini. Kalau mungkin di tempat lain atau bahasa Indonesia ya memasuki fase pertama musim penghujan bosku ya. Kalau di tempat kita memasuki fase pertama musim penghujan itu di bulan 10, bulan 11 itu waktunya tanam padi dengan sistem gogo rancah bosku ya. Dan untuk penyiapan lahannya bosku ya, itu bisa menggunakan herbisida dispray dulu, atau bisa menggunakan traktor atau alat olah tanah lainnya bosku ya. Yang penting sistem tanam padi gogo rancah itu dia harus gulmanya, rumputnya bersih bosku, bersih. Sebelum tanam harus rumputnya bersih, jangan sampai sebelum tanam rumputnya masih banyak terus ditajuk dikasih benih padi, nanti hasilnya kurang maksimal bosku. Dan yang sebelah sini ini bosku, ini menggunakan varietas padi di usia 100 hari sampai 110 bosku, ini dengan varietas ini Situbah Gendit bosku. Karena ini belakang, maksudnya itu tertinggal dengan yang varietas pertama ini Pak Kumis ya. Dan yang sebelah sini ini tanamnya pun dia agak belakang bosku. Ini sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Itu hasilnya tidak maksimal bosku. Ini ada bercak-bercak warna coklat ini, padahal penyepraiannya ini seminggu 2 kali bosku. Tapi karena cuaca yang kurang mendukung, karena di tempat kami itu sekarang itu kalau siang anginnya kencang disertai hujan rintik-rintik, terus banyaknya hama, itu amat sangat berpengaruh sekali pada tanaman kita bosku ya. Macam kayak gini, ini tertinggal sedikit sama yang sebelah sana, itu hasilnya kurang maksimal walaupun perlakuannya dia sama bosku. Nah, ini untuk gulmanya ya cukup terkendali kemarin, walaupun ini memang tahun ini memang di tempat kita hasilnya memang kurang maksimal bosku, rata-rata kayak gitu. Yang penting pertama untuk tanaman padi sistem gogo rancah adalah gulmanya terkendali. Setelah itu baru ke fase perawatan, kalau pemupukan dan kalau untuk insektisidanya sama dengan sistem padi sawah sama bosku ya. Yang penting gulmanya teratasi gitu. Kalau ini menggunakan padi dengan varietas Situbah Gendit, dia usia sekitar 100 harinan bosku ya, sekitar 100 harinan lah ini. Ini cuman kesalahannya terlalu lambat kemarin waktu tanamnya, jadi hasilnya kayak gini, hamanya menyerang yang sebelah sini gitu bosku ya. Oke, kurang lebih kayak gitu bosku ya. Untuk mengenai tanaman padi sistem gogo rancah, mungkin nanti bisa ditanya-tanya lagi di kolom komentar ya, mungkin mengenai untuk penanganan rumputnya atau penyiapan lahannya, kurang lebih kayak gitu bosku. Oke bosku, semoga bermanfaat.